Pak Helmi, tadi ada indikasi penyesatan dan kesesatan dan juga kemudian penodaan juga di sana. Anda sepakat dengan hal ini? Saya orang pertama yang barangkali di Indonesia ini menyatakan prihatin. Dan karena itu tidak setuju ada kata-kata sesat dan noda, agama ternoda. Ketika kita melakukan personifikasi pada Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan Allah ternoda, agama ternista. Coba, agama yang berisi nilai-nilai yang sangat tinggi, sangat luhur bisa ternista. Oh, kalau gitu kita menganut satu nilai-nilai yang bisa ternista dong. Itu nggak masuk dalam logika saya. Perilakunya dianggap nyeleneh Pak Kiai di lingkungan pondok pesantren, harusnya nggak ada salam ya. Beberapa penyimpangan juga tadi disampaikan. Kalau misalnya saya Panji Gumilang dianggap nyeleneh, sebut nyeleneh. Kalau dianggap bersalah, biarkan pengadilan yang menyatakan dia bersalah. Jangan bilang dia tersesat, jangan bilang dia ternoda. Boleh saya jawab? Nah, gitu. Silakan. Ya, Baik. kata nista itu sudah ada kok. Di undang-undang juga ada, nanti Bang Egy bisa nyampaikan soal nista. Di bahasa Indonesia juga ada nista. Orang yang anggap kita itu tinggi, kemudian direndahkan, itu namanya menistakan. Bahkan bukan hanya berkenaan dengan keagamaan, tokoh pun yang itu dianggap itu tinggi, kemudian direndahkan, itu menistakan. Kemudian kalau mengatakan tidak ada yang berhak untuk kita mengatakan sesat. Kita udah dalam Fatihah sendiri mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu sesat. Jadi beda dengan cara berpikir filosofis dengan berpikir tentang hukum. Dan kita ketika menghukum bukan berarti kita suci, tapi Allah sudah memberi ketentuan. Seperti hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Allah mengatakan haram, masa kita nggak berani mengatakan haram? Udah, ini berarti orang yang menyimpang ini sudah waladdallin. Dan kita sudah mempunyai kerangka, dan itu dilakukan dengan cara musyawarah. Kalau tidak masuk akal, terserah. Kami punya akal juga, punya logika sendiri juga. Logika fikih beda dengan logika falsafi. Silakan. Pak Helmi. Pak Helmi. Coba sekarang, tadi Pak Kiai bilang katanya MUI punya 10 indikator Ya. orang tersesat. Apakah ada jaminan kalau saya melanggar satu saja indikator, lalu saya masuk neraka? Emang siapa pemilik neraka? MUI. Ini beda antara masuk neraka dengan kata-kata sesat, Mas. Nah, Jadi tidak setiap yang sesat itu masuk neraka. Yang menentukan neraka Allah. Allah kalau mau mengasih maaf tidak, tapi ada kerangka hukum, Mas. Siapapun yang berzina itu dosa. Kalau orang mengingkari bahwa zina itu adalah haram, dia tidak mengatakan tidak haram, itu sesat, Mas. Tapi mungkin Allah memaafkan, itu soal masuk neraka, soal hukum lain lagi, Mas. Jadi jangan disamakan antara masuk neraka dengan ketentuan hukum. betul. Monggo. Berarti kan Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ad-dhalun, sesat, ya kan? Itu adalah terma dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Siapa yang masuk dalun? Ya hanya Allah yang tahu. Kan begitu ya? Ya. Benar. Oke. Ketika orang melanggar yang haram, dia hanya melanggar yang haram, dia fasik. Kan gitu ya? Bahwa kemudian setelah dia dan dia berdosa tentu saja, misalnya berzina. Setelah dibuktikan dengan 4 saksi dia berzina, dilihat bahwa ternyata penisnya masuk ke dalam vaginanya seperti kata hadis ya, seperti timba masuk ke dalam sumur, gitu kan, dibuktikan dia berzina, dia berdosa. Kalau sudah terbukti dia dirajam, ya kan? Bahwa kemudian setelah dia berdosa, apakah dia masuk neraka atau masuk surga, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak kami menyatakan soal masuk neraka? Kan nggak pernah. Kesesatan yang dibahas, Anda Pak. membantah yang tidak kami katakan. Anda membantah dalam hayalan Anda sendiri. Ya, saya mengatakan Anda sudah bisa memahami yang kami sampaikan. Kalau orang berzina itu haram, Mas. Betul. Kalau dalam ajaran kami itu bilang haram, lalu Anda bilang zina nggak haram, itu sesat, Mas. Oh. Beda dengan pekerjaan haram itu Anda melaksanakan haram, kemudian Anda mengingkari yang haram, itu sesat. Karena sudah jelas. Soal masuk neraka, belum tentu yang namanya Allah yang tahu. Tapi Allah memberikan koridornya dalam Ukuran hidup ini. sesatnya Pak Kiai ya. Sesat yang Anda Oke, maksud seperti apa, Pak saya nggak Helmi? mengatakan Makanya sesat. ukuran sesat apa? Kalau Dan menurut Anda sekarang seperti apa? kalau kita kembali pada kasus saya Panji Gumilang, Oke, monggo. satu saja, mari kita bahas. Oke, monggo. Apa yang membuat beliau menjadi dianggap tersesat oleh MUI? Saya katakan indikasi. Makanya kami mengatakan kita ini sedang proses finalisasi. Indikasi sesatnya adalah ketika menafsirkan Al-Quran tidak mengikuti pagu dan kaidah dalam ilmu tafsir. Dia ngarang sendiri. Ketika mengatakan tafasahu fil majalis diartikan dengan dia physical distancing dalam sholat.
kemudian dimaknai dengan hadis Nabi minal muslim muslimat mu'min mu'minat, ini kan berdampingan lafadznya, lalu dimaknain di dalam dalam sholat seperti itu namanya menyimpang, Mas, kalau mengerjakan. Tapi ketika dia itu menyalahin seperti ini dan itu kekeh dengan merasa benar, tidak pernah dikatakan oleh para ulama, dia sudah qala fil Quran bi ra'yihi. Nabi mengatakan falyatabawa maq'atu minan nar, bukan Khalil yang ngomong. Jadi kalau kami menetapkan hukum, itu bukan kami yang bikin hukum, kami ini meneruskan dan mengartikan wahyu. Monggo. Ketika saya Panji Gumilang sholat dengan distancing ya, laki dan perempuan berjarak, dia dianggap menyimpang. Menyimpang dari apa? Saya katakan, kalau dia itu menyimpang karena Nabi mengatakan sebaik-baik softnya laki-laki itu di depan, sebaik soft-softnya perempuan di belakang. Kemudian dia melakukan soft yang sama laki dan perempuan, bahkan di depan perempuan, dia kan sudah menyimpang, Mas. Tapi ketika kesalahan tafsir dia pertahankan, kemudian tidak pernah ada ulama yang menyatakan kaidah tafsir tidak membenarkan, kita kan dari Nabi dan ulama. Ya. Itu yang disebut kesesatan, Mas. Pak Helmi, singkat saja. Baik, terakhir beri saya kesempatan. Ya, sejauh yang saya lihat dari argumentasi Panji Gumilang, saya tidak membela dia, tapi membela. Mau bela juga nggak apa-apa, is oke, kita debat. Oke, baik. Silakan Pak Helmi. Baik. Oke. Sejauh argumentasinya tafasahu tawasau, ya kan, berjarak di situ. Kemudian di Masjidil Haram orang juga sholat bersama laki dan perempuan. Di Bentar, Madinah sebentar, saya belum teruskan. selesai. Tadi Oke, terus. saya menghormati Anda. Oke, Anda silakan hormati saya. silakan kalau Anda mau Oke. jelaskan. Di Madinah laki dan perempuan juga berdiri sejajar sholat, hanya dipisahkan dengan tirai. Kalaulah dengan fenomena itu seorang Panji Gumilang bertafsir ya dengan buat agamanya sendiri dan dia tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu, di mana penyimpangannya menurut saya? Selagi dia menyembah Tuhan Allah yang satu, menurut saya itu kan hak-hak dia. Bahwa kemudian nanti dia salah di gurun masar, itu urusan dia nanti gitu loh. Yang kedua, Oke, silakan. yang menjadi kesulitan kita bersama adalah Jangan diborong semua Pak Helmi ya. baik, Bergantian nanti. terakhir. Iya, Satu silakan, lagi boleh, silakan, satu lagi. Terakhir. Tafsir dari Kiai Khalil ini yang menganggap bahwa tafsir Panji Gumilang itu salah. Yang saya prihatinkan adalah kemudian ditebar tuh di Twitter, di medsos dan sebagainya. Maka masyarakat Indonesia yang tidak semuanya secerdas dan sepandai Kiai Khalil itu menangkap salah. Karena kan nggak mungkin kalau itu bisa dilepas dari MUI. Nggak mungkin saya sebagai Khalil, Oke. tapi juga sebagai Langsung Pak Kiai boleh? Pertama, sampean sudah salah menggunakan dalil hanya di Mekah, di Madinah. Memang Islam itu dari Mekah dan Madinah. Islam itu dari wahyu. Maka di sana ada posisi dan kondisi yang itu darurat, maka dalilnya sampean sudah lemah. Kalau itu membela Panji Gumilang. Kalau itu berdasarkan suatu fenomena di satu tempat, Anda sudah tidak sesuai dengan koridor Islam. Silakan kalau bertanya. Yang kedua, kalau saya menyebar di medsos, saya memberi keterangan, orang bertanya dan dia disebar di medsos. Sesuatu yang terang di medsos, maka harus jelaskan di medsos. Makanya kalau ini sudah diam-diam, kita sampaikan diam-diam. Nggak ada yang salah, wong itu juga disampaikan di medsos, medsos juga berkembang. Maka kami harus menjawab di medsos, karena memang zamannya begitu. Saya minta dalilnya sampean, mana ada dalil Islam itu berdasarkan di Mekah dan Madinah. Dan fenomena di Mekah dan Madinah, itu kan mesti dalam furu'nya mungkin berbeda. Keluarkan dalilnya, yang itu Mekah tadi dalilnya itu di mana yang boleh begitu dan bisa dijadiin dalil di tempat lain. Bukan. Yang saya ingin katakan adalah bahwa ada orang sholat sejajar laki dan perempuan. Sebentar, kalau orang nggak ada masalah, dalilnya ini kan kita bicara dalil. Sumber dalilnya Iya. Pak Helmi dan juga Bapak. Iya. Sesaat lagi Kita boleh dengar ditahan dalilnya dulu. sesaat Kita harus lagi, jeda usai jeda. Kesehatan Demokrasi pemirsa.